Mungkin di sini teman-teman sudah mengetahui bahwa di zaman sekarang teknologi semakin berkembang, bahkan teknologi itu bisa membantu pekerjaan manusia dari segala sisi. Contohnya dari sisi akuntansi. Mungkin dulu kita sering mengalami kesulitan dalam menginput transaksi-transaksi akuntansi secara manual, namun pada zaman sekarang kita lebih dipermudah lagi dengan munculnya beberapa aplikasi yang memudahkan kita untuk menginput transaksi-transaksi akuntansi tersebut. Contohnya adalah aplikasi Mayop ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya Agus Kurniawan akan menjelaskan bagaimana cara mengentry transaksi-transaksi akuntansi yang pada aplikasi Mayop ini. Pada segmen ini saya lebih berfokus pada bagaimana kita mengentry transaksi penjualan, baik itu penjualan secara kredit maupun tunai, retur penjualan hingga penerimaan pelunasan piutang pada aplikasi Mayop. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja menu yang ada di sales ini, apa fungsinya dari masing-masing fitur ini. Yang pertama ada sales register. Nah, sales register ini kita bisa melihat daftar dari penjualan, daftar dari penerimaan dari penjualan, retur penjualan, dan daftar transaksi-transaksi penjualan lainnya. Selanjutnya ada enter sales. Nah, enter sales ini adalah fitur yang digunakan untuk menginput penjualan, baik penjualan secara kredit maupun secara tunai. Lalu ada fitur receive payment. Receive payment ini difungsikan untuk penerimaan kas yang lebih berfokus pada pelunasan piutang oleh karyawan. Jadi misalkan teman-teman menerima kas dari pelunasan piutang karyawan, masuknya di sini. Lalu di sini ada menu print, yaitu untuk mencetak beberapa transaksi yang telah kita input, transaksi penjualan yang telah kita input. Lalu kemudian ada transaksi jurnal. Transaksi jurnal ini digunakan untuk kita melihat apa saja transaksi atau jurnal apa saja yang kita telah input sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Baiklah, pada sesi ini saya akan mentutorialkan langkah-langkah cara menginput transaksi penjualan kredit maupun tunai, retur penjualan, dan penerimaan pelunasan piutang pada aplikasi Mayop. Nah, kita akan pertama-tama akan mentutorialkan bagaimana cara menginput transaksi penjualan secara kredit. Nah, di sini sudah ada contoh dari transaksinya dari PT Karisma Digital. Lalu dia menjual kepada Kota Raya Digital dan fakturnya seperti ini. Langkah pertama itu teman-teman bisa menuju ke menu sales, lalu ke enter sales. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penjualan itu ada penjualan kredit dan tunai. Nah, untuk menu enter sales ini itu bisa teman-teman input transaksi penjualan tunai maupun penjualan kredit. Namun nanti ada sedikit perbedaan cara menginput antara penjualan kredit maupun penjualan tunai itu. Nah, di sini sudah dijelaskan sebelumnya ya bahwa perusahaan itu sering menggunakan invoice untuk transaksi-transaksi penjualan. Dan oke, langsung saja kita masukkan karena di sini customernya Kota Raya, kita masukkan dulu customernya Kota Raya Digital. Kalau misalkan teman-teman tidak ada customernya, bisa tambahkan di new, dan ya teman-teman bisa input baru customer yang pengen teman-teman tambahkan. Baik, kita langsung saja. Lalu di kolom invoice ini teman-teman bisa isi dengan nomor faktur. Kita sesuaikan saja ya, sesuai dengan informasi yang ada di faktur penjualan ini.
Lalu tanggalnya juga teman-teman sesuaikan tanggal 2. Untuk customer PO nya tidak perlu diisi. Lalu untuk shipnya ini kita teman-teman isi dengan kuantitas yang ingin dimasukkan atau yang ingin jual ya. Nah ini sesuaikan saja ya teman-teman, item numbernya yaitu nickel 700. Lalu untuk price nya juga sama. Pada intinya di sini tuh teman-teman sesuaikan saja dengan yang ada di faktur penjualan ini. Nah, jangan lupa juga di sini pajaknya disetting PPN 10%. Kalau belum, teman-teman bisa setting dulu pajaknya. Lalu untuk nah di sini kan udah di-input kan. Nah, di total penjualan 162.500. Nah, ini sudah sesuai. Lalu PPN-nya juga 16.250. Ini udah sesuai juga. Nah, di sini total emasnya itu berbeda. Nah, kenapa kok berbeda? Karena di sini kita lihat bahwa di transaksi ini ada DP atau down payment 30 juta. Nah, kalau ada DP atau uang masuk ya uang masuk itu kita masukkan saja di pay today itu teman-teman. Jadi misalkan ada penerimaan uang muka atau nanti kita coba kan penjualan tunai juga sama, kita masukkan saja di pay today ini. Cuman kalau bedanya kan DP kita sesuaikan apa itu nominalnya sesuai dengan DP. Kalau penjualan tunai kan ya sesuai dengan total amount-nya ini. Kita masukkan saja di 30. Nah, maka di sini balance-nya itu sama dengan piutang yang harus dibayar oleh customer itu kan 148 150. Nah, ini udah sesuai. Nah, teman-teman ini bisa rubah sesuai dengan ya selera masing-masing ya. Kalau saya di sini saya rubah penjualan kredit dengan DP. Nah, kalau teman-teman masih ragu dengan apakah transaksi ini benar atau belum ya, itu teman-teman bisa cek rekapan jurnal dengan cara Ctrl R. Nah, di sini udah muncul kan rekap transaksi jurnal ya. Nah, kalau teman-teman udah rasa akunnya benar lalu nominalnya benar, teman-teman bisa klik record. Nah, cukup mudah kan penginputan transaksi penjualan kredit ini. Tapi semisal ini kan di contoh transaksi ini tidak ada kayak misalkan freight collected atau apapun itu. Misalkan teman-teman ada freight collected ya, masukkan saja di kolom freight ini. Teman-teman bisa juga setting link account-nya, jangan lupa di sales account. Nah, ini jadi bisa teman-teman sesuaikan tracking receivable-nya, code receivable, customer receipt-nya, cash bank. Nah, di sini tuh menu-menu yang bisa teman-teman tambahkan sesuai dengan ketentuan dari transaksinya itu. Misalkan ada pendapatan angkut, ya udah di ini aja, di charge freight and account for freight, bisa free collected atau apapun itu. Lalu misalkan teman-teman ingin ada diskon, bisa ditambahkan diskon. Sekarang ada denda keterlambatan, teman-teman bisa tambahkan. Intinya sesuaikan saja dengan ketentuan soalnya seperti itu, karena di sini tidak ada pendapatan angkut maupun denda ya, jadi ini tidak perlu dicentang seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan menginput bagaimana cara, kalau tadi itu penjualan kredit, sekarang kita coba untuk penjualan tunai ya teman-teman.
Nah, untuk penjualan tunai ini juga hampir sama caranya dengan penjualan kredit ya. Cuma nanti ada sedikit beda di penginputan. Nah, itu kita coba aja ya teman-teman langsung ya. Nah, di sini PT Karisma ini menjual ke Tuan Rohmana ya sebagai berikut. Ini bukti transaksinya. Kita langsung saja masukkan. Nah, karena di sini itu Tuan Rohmana ini adalah customer baru, teman-teman bisa klik new, tambahkan customer baru. Atau misalkan teman-teman ingin cepat menambahkan customer baru, tinggal diketik saja nama Tuan Rohmana. Lalu teman-teman bisa klik easy add. Easy add ini bisa menambahkan secara otomatis daftar customer. Oke. Nah, lalu seperti biasa ya, sesuaikan dengan nomor fakturnya ya, nomor bukti transaksinya. Lalu tanggalnya juga sesuaikan. Nah, untuk ininya itu 1 unit ya, 1 unit. Untuk numbernya di call D600, price nya 23.800 ya, dimasukkan 23.800. Nah, di sini ada rabat atau potongan harga ya, kita masukkan aja di sini 0,5%. Nah, di sini udah ya, sesuai ya, total amount-nya yaitu 26.049.100 karena ada rabat. Lalu teman-teman juga jangan lupa setting pajaknya di sini. Di jurnal memonya teman-teman bisa rubah ke penjualan tunai. Nah, karena ini penjualan tunai ya teman-teman, untuk syarat pembayarannya ini jangan lupa dirubah saya nanti menjadi COD. Nah, oke, syarat penjualannya sudah, invoice-nya sudah dimasukkan semua. Nah, langkah terakhir kita masukkan seluruh nominalnya ini ke P2D karena ini kan penjualan tunai. Jadi sesuaikan saja dengan total amount-nya ya, 26.009.100. Sampai benar-benar balance-nya ini 0 ya teman-teman, baru benar. Nah, seperti biasa, kalau agar lebih make sure lagi apakah jurnal kita benar atau salah sebelum ya, kita bisa Ctrl R. Nah, di sini udah benar ya teman-teman ya, kasih yang masuk sekian ya, akun-akunnya juga udah benar. Oke, kalau sudah dirasa benar teman-teman klik record. Lalu sekarang kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu bagaimana cara menginput transaksi retur penjualannya. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya bahwa berdasarkan nota retur ya, diterima kembali barang dagang yang dijual kepada Panorama Foto. Jadi yang sebelumnya itu PT Karisma ini kan menjual ke ke Panorama Foto, lalu oleh Panorama Foto itu dikembalikan lagi barangnya karena mungkin rusak atau cacat ya. Lalu di sini udah sesuai dengan keterangannya ya. Jadi di sini barangnya diretur, lalu ada ini. Nah, kita langsung aja input ya teman-teman. Sama kita juga awalnya kita ke enter sales. Nah, kita masukkan itu nama customernya Panorama Foto. Sini ya, kita langsung ini aja, klik invoice-nya sesuaiin teman-teman ya.
sesuaikan dengan bukti transaksinya. Sorry, salah ya, tanggalnya juga sesuaikan. Nah karena ini retur, kalau dia kan kalau misalkan kita jual kan, kita beli satu ini positif ya, kalau misalkan retur kita tambahin negatif di depannya. Apa yang diretur di 600 equal to 600, lalu price-nya berapa, 23.800, lalu udah. Pajaknya juga sesuaikan ya teman-teman ya. Sini kalau sudah sesuai ya, totalnya 26.180. Memonya di sini kita jangan lupa ya, kita rubah ke retur penjualan. Nah setelah sudah dirasa sudah benar, nah kita make sure lagi, Ctrl F. Nah ternyata di sini kita lihat teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman menginput transaksi retur penjualan, pasti kan ada yang namanya akun sales return atau retur penjualan kan. Namun di sini itu tidak ada, adanya di sini adalah akun sales. Nah lalu bagaimana cara mengubah akun sales menjadi sales return? Nah caranya gampang sekali ya teman-teman, kita klik yang tanda panah ini ya. Nah kita rubah informasi ini, tracking sales, kan awalnya sales, kita rubah menjadi sales return. Nah, namun perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa misalkan teman-teman setelah menginput retur penjualan itu, teman-teman selanjutnya itu menginput transaksi penjualan lagi, teman-teman jangan lupa rubah kembali ya sales return ini menjadi sales, dan begitu seterusnya. Jika ada transaksi sales return ya ganti sales return, kalau misalkan tidak ada misalkan ada penjualan kredit, teman-teman bisa rubah ke sales seperti itu. Tapi oke, coba kita cek ya apakah sudah berubah. Nah di sini sudah berubah ya, yang awalnya sales menjadi sales return ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah dirasa benar, kita klik record. Nah, apakah sudah selesai menginput retur penjualan? Tentu tidak, kita perlu satu langkah lagi untuk menyelesaikan transaksi ini, yaitu dengan pergi ke menu sales register. Nah, kita klik ya teman-teman di di return and credit. Nah, di sini ada transaksi yang kita input tadi ya. Lalu kita ke apply to sale. Nah kita sesuaikan saja bukti transaksinya, tanggal 20 bulan 12 2011. Oke. Nah di sini ada dua, ada yang tanggal 3 bulan 11, ada tanggal 19 bulan 12. Kita coba lihat di sini. Ini adalah akibat dari transaksi sebelumnya, yaitu tanggal 19 Desember 2011. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa retur penjualan ini itu terjadi karena adanya transaksi di tanggal 19 Desember 2011. Berarti yang bawah ya teman-teman ya, yang ini. Kita klik, nah kita enter ya, jangan lupa di enter. Nah setelah sudah sesuai, sudah out of balance itu nol, berarti sudah benar. Kalau misalkan teman-teman coba untuk make sure lagi sesuai dengan ya di Ctrl R aja. Nah sudah benar ya, bahwa barangnya sudah dikembalikan ke panorama foto, ke customer panorama foto. Nah setelah sudah dirasa sudah benar, kita klik record. Nah selanjutnya kita akan masuk ke penerimaan pelunasan piutang. Di transaksi pelunasan piutang dagang ini itu kita menggunakan menu yang namanya receive payment, karena di sini kita berkaitan dengan penerimaan
uang atau penerimaan kas ya dari customer. Apa bedanya dengan receive money? Kalau receive money ini adalah menu yang digunakan untuk penerimaan kas selain dari customer. Jadi kalau khusus untuk customer ya di receive payment ini. Contoh misalkan transaksi penerimaan penjualan aset tetap, yaitu ya di receive money ini, karena nggak ada hubungannya dengan pelanggan. Tapi misalkan pelunasan piutang oleh pelanggan ya, itu ya di receive payment ini. Jadi kita nanti menggunakan receive payment ya teman-teman ya. Nah di sini diterima dari panorama foto ya sebesar sekian dari pelunasan piutang yang terjadi di tanggal ya 3 November 2011 di transaksi sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke sales lalu ke receive payment. Kita masukkan nama customernya teman-teman ya, panorama foto. Lalu di sini kita sesuaikan saja dengan yang ada di transaksi itu. Ke transaksi kita sesuaikan tanggalnya. Nah, lalu di amount receive-nya itu kita sesuaikan juga. Payment-nya bisa bentuk cash ya, sesuaikan aja dengan informasi. Lalu namanya pelunasan piutang, ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa di sini deposit to account-nya teman-teman ganti ke cash in bank kalau belum ya. Oke. Nah, kita sesuaikan di sini karena di sini itu akibat dari transaksi yang di tanggal 3 November 2011, maka kolom yang kita klik adalah yang di kolom tanggal 3 bulan 11 2011 ya. Nah, kita enter. Nah, setelah out of balance-nya itu 0 berarti sudah selesai. Kita make sure lagi dengan Ctrl M seperti biasa. Ya, benar kan? Di sini nggak ada keterangan bahwa mendapat diskon atau tidak. Di sini memang pembayarannya tanpa diskon ya. Jadi cash in bank-nya bertambah karena menerima uang 7.500, lalu piutangnya berkurang ya karena ada terjadi pembayaran pelunasan piutang. Baik, setelah dirasa sudah benar, teman-teman bisa klik record. Nah teman-teman, kita sudah selesai menginput transaksi penjualan kredit, penjualan tunai, atur penjualan hingga ke pelunasan piutang. Bagaimana tutorialnya? Cukup mudah kan? Kalau misalkan teman-teman belum ada yang perlu belum dipahami atau belum dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Lalu mungkin kurang paham lagi, teman-teman bisa mengakses modul saya ya di link atau di QR code. Lalu teman-teman bisa melakukan latihan-latihan melalui kuisis saya. Ya, sekian dulu video pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.